Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Brilian Rino Putra, NIM 2017-2040-32, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas aspek kuantitas, rawi, dan skema sanad hadis dari mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Nur Wahid. Yang pertama, pengertian hadis mutawatir. Mutawatir menurut bahasa berasal dari kata mataba atau mataba. Maksudnya yang datang beriringan antara satu dengan lainnya dengan tidak ada persaingannya. Secara istilah, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang jumlahnya banyak, diterima secara panca indera, dan secara adat dan kebiasaan pada masa itu tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Rawi yang banyak harus terdapat di setiap tingkatan tabaqat. Pengertian hadis menurut pakar hadis Mahmud Al-Tahan. Definisi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berdusta. Menurut Muhammad Ajad Al-Hadib, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah periwayat yang menurut adat kebiasaan mereka sepakat untuk berdusta dari setiap rawi yang ada dan dari setiap tabaqah tidak kurang dari standarisasi hadis mutawatir. Penjelasan dari Nur Al-Din Fitr. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta sampai akhir sanad, dan hadis yang diriwayatkan harus sesuai dengan pengalaman panca indera. Menurut Muhammad Abu Syuhbah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang menurut akal sehat dan adat kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta tentang hadis yang diriwayatkan dari sejumlah periwayat sepadan dari sanad awal sampai akhir dengan syarat tidak kurang di setiap generasi, dan sandaran yang digunakan berdasarkan yang didapatkan dengan indera seperti disaksikan, didengar, dan lain-lain. Kriteria dan syarat hadis mutawatir. Periwayatan yang disampaikan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan panca indera. Jumlah rawi-rawi harus mencapai satu kesatuan yang tidak memungkinkan mereka sepakat untuk berbohong. Adanya keseimbangan jumlah rawi-rawi dalam setiap tabaqat, pertama dengan tabaqat-tabaqat selanjutnya. Mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Pertama, hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang makna dan lafadznya memang mutawatir. Contoh hadis, barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka kehendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Yang kedua, hadis mutawatir manawi. Hadis yang maknanya mutawatir tetapi lafadznya tidak. Contoh hadis, Abu Musa Al-Asy'ari berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya. Pengertian hadis ahad.
Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis mutawatir. Hadis ahad adalah selain dari hadis mutawatir. Al-ahad merupakan kata jamak dari ahad yang berarti satu. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Hadis ahad adalah hadis yang bersumber dari Nabi yang menurut periwayatnya tidak sampai kepada kriteria hadis mutawatir. Dan standarisasi jalur rawi berlaku pada setiap lapisan generasi. Pembagian hadis ahad. Yang pertama, masyhur. Yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih, tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimuna man lisanihi wa yadihi, yang artinya seseorang muslim tidaklah mengganggu kaum muslimin dengan lisan dan tangannya. Yang kedua, aziz, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang rawi. Contoh, la yuminu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladi wa walidihi wan nasi ajma'i. Artinya, salah seorang dari kalian tidak akan beriman hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Yang ketiga, gharib, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang rawi. Contoh, innamal u'malu bidayati wa innama likulli imri'in ma nawa. Artinya, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Ya, di sini skema sanad hadis. Dari beberapa hadis yang telah ditemukan melalui kegiatan tahrij al-hadis, penulis hanya mengambil 1 sampel dari masing-masing periwayat untuk pembuatan skema sanad. Berikut uraian sanad hadis. Dari Rasulullah SAW, lalu ke Abi Bakrah, Hasan, Yunus, Hamadun, Utaibah, An-Nasai. Dari Rasulullah turun ke Aisyah, Aisyah ke Urwah, Zuhri, Yazid, Malik, At-Timirzi. Lalu Rasulullah ke Aisyah, Abihi, Hisyam, Malik, Yahya, Muwatta Malik, Kutabai, Muslim, Abdullah, Bukhari. Aisyah, Urwah, Yunus, Abdullah, Ahmad, Ibnu Majah. Dari Rasulullah SAW, lalu ke Ibnu Abbas, Adha, Zaidin, Malik, Ishaq, Musnad Ahmad, Malik, Asy-Syafi'i, Muhammad Ibnu Idris, Yusuf, Abu Yakub, Sunan Al-Darimi. Dari Rasulullah SAW, lalu ke Jabir, Adha, Malik, Yahya, Ahmad, Sunan Abu Dawud. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila terdapat kata-kata kurang mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila dalam materi yang saya sampaikan salah, saya mohon minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.